Alright guys, welcome back with me again. Emoritan here ya. Jadi hari ini kita bakalan bahas dua materi sekaligus karena untuk face distortion sendiri itu singkat banget ya. Dan di sini saya gabungin untuk project face changer sekalian. Jadi nantinya suara kalian akan berubah ya. Ada efeknya. Jadi sebelum videonya dimulai, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, jadi di sini pertama kali kita untuk face distortion pastinya di sini kita tambahin face mesh ya teman-teman. Jadi di sini kita tambahin face mesh dan di sini kita tambahkan di sebelah kanan bisa teman-teman lihat itu ada deformation ya. Jadi di sini teman-teman klik tambahkan, lalu pastikan dulu teman-teman itu udah download face asset dari Spar atau teman-teman bisa download di link deskripsi. Buat teman-teman yang belum download saya kasih di deskripsi untuk face distortion pack-nya. Dan di sini saya langsung saja drag ke Spar ya. Oke, jadi di sini saya udah drag si face distortion-nya untuk si settingan sendiri seperti ini teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat di sini, teman-teman bisa bereksperimen mau dibikin kayak gimana hasil wajahnya, mau dibikin sampai kayak tumor ganas juga bisa teman-teman. Di sini teman-teman bebas mau setting kayak gimana, mau bikin mukanya kayak gimana, tapi di sini saya nggak akan banyak kancak-kancak ini ya untuk face distortion sendiri seperti ini kurang lebih. Dan di sini untuk face distortion ya simple banget sih teman-teman. Jadi di sini ada scale buat mata, ya ini juga scale buat mata, yang ini juga bisa teman-teman baca. Ini bagian mata kiri ya, L ya. Dan ini kanan, dan ini untuk nose itu hidung, dan ini mouth untuk mulut pastinya. Dan di sini untuk chin scale apa sih bacanya? Ini untuk dagu, dan ini forehead untuk jidat, dan square ini untuk bentuk kepala ya, bentuk muka. Di sini juga bentuk muka tapi berupa triangle, dan ini juga ada drop. Dan di sini scratch untuk kepala memanjang atau melonjong gitu. Dan ini squash juga hampir mirip fungsinya. Jadi untuk face distortion sendiri seperti itu teman-teman. Dan di bagian project di sini teman-teman kalau menggunakan face tracker atau tracking face atau head tracking, di sini saya menyarankan teman-teman masuk ke capabilities untuk face trackingnya. Di sini akurasinya kita bikin high ya. Jadi dia nge-trackingnya lebih sempurna gitu. Oke, sekarang kita lanjut untuk voice changer sendiri ya teman-teman. Jadi di sini untuk face distortion udah selesai. Supaya teman-teman gak kebingungan, kita delete aja, kita bersihkan aja projectnya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bagian filter voice changer teman-teman. Jadi di sini yang kita butuhkan yaitu sebuah speaker. Lalu di sini kita masuk ke bagian add asset ya teman-teman. Jadi di sini kita butuh patch dari R library pastinya. Di sini kita masuk ke bagian patch asset, dan di sini kita masuk ke bagian audio, dan di sini langsung muncul voice effect, dan di sini juga dijelasin bagaimana cara pemakaiannya teman-teman. Dan di sini kita langsung saja import patch-nya ke dalam project Spar ya. Oke, setelah kita masukin voice effect-nya di sini langsung saja kita buka patch editornya. Di sini kita masukin patch voice effect-nya, dan di sini teman-teman drag, klik kiri, tahan, lalu teman-teman drag ke patch editor. Lalu untuk di bagian speaker di sini untuk panah audionya teman-teman nyalain ya. Nah, jadi seperti ini cukup simple untuk voice effect, tetapi di sini kita kalau pengen setting voice effect-nya ngelihat hasilnya itu otomatis pasti bolak-balik ke HP ya atau kirim link gitu. Jadi di sini saya pengen ngasih tips ke teman-teman bagaimana cara dengerin hasil efeknya di dalam project ini. Jadi di sini kita bakalan bikin patch musik teman-teman. Jadi di sini saya import dulu untuk musiknya. Saya ambil dari R library aja. Jadi di sini ada musik juga, musik and sound. Jadi saya import dulu ke project. Dan setelah saya import di sini saya bikin dulu untuk patch-nya, patch musiknya. Oke, ini dia 5 patch yang kita butuhkan untuk membuat si patch musiknya ya. Dan di sini audionya langsung saja kita drag ke patch editor. Jadi gitu. Dan di sini langsung saja kita masukin screen tap ke flip dan switch ke pulse, dan dari pulse turn on ke play dan turn off ke loop.
Dan di sini untuk controller kita masukin ke controller, dan audio clip kita masukin ke audio clip, dan si audio kita masukin ke voice effect. Jadi seperti itu teman-teman. Dan di sini kita ubah dulu untuk simulasi touch-nya, dan kita langsung saja coba dengerin musiknya. Dan di sini saya copot dulu untuk patch-nya karena musiknya berisik banget ya teman-teman. Nah, untuk settingannya sendiri di sini untuk pitch shift semi ini untuk menaikkan nada atau menurunkan nada bicara teman-teman ya, kayak suara chipmunk gitu. Nah, di sini saya coba naikin dan kita coba colokin lagi. Dan ya hasilnya seperti itu teman-teman. Di sini kita balikin lagi, dan untuk distortion mix ini lebih ke arah volume ya menurut saya ya. Jadi di sini kalau kita nyalain musiknya dan kalau kita ubah ke 50, nah itu kalau teman-teman bisa dengar itu suaranya makin kenceng ya musiknya ya. Dan untuk beat crush sendiri di sini untuk efek voice effect juga sih, tapi karakternya itu kayak lebih ke beat robot gitu ya. Nah, jadi untuk beat crush itu hasilnya seperti itu teman-teman untuk efeknya. Dan di bagian ring mode ini juga sama persis seperti beat crush fungsinya, tetapi beda bunyi karakternya ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk hasilnya. Di sini kita coba nolin lagi. Dan di sini untuk delay, yaitu delay dari musiknya. Jadi kalau kita setting itu seperti ada dua musik yang sedang berjalan secara sekaligus ya. Nah, jadi hasilnya seperti itu teman-teman untuk delay mix. Dan di sini di bagian bawah ini ada reverb mix, yaitu fungsinya untuk mengubah suara jadi bergema gitu, kayak orang lagi karaokean gitu suaranya, lagi dangdutan gitu. Nah, jadi hasilnya seperti itu teman-teman. Nah ya, jadi lebih bergema gitu. Tetapi di sini saya punya ide teman-teman, yaitu bikin voice effect kayak TikTok gitu ya. Kalau teman-teman pernah denger itu distortion voice-nya itu naik turun gitu. Nah, gimana sih cara ngakalin pitch shift seminya ini biar otomatis naik turun gitu. Nah, di sini saya ngakalinnya menggunakan loop animation teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan loop animation, dan di sebelah loop animation saya tambahin lagi patch yang namanya transition. Dan di bagian transition kita tidak menggunakan vektor 3, tetapi di sini kita ubah ke number karena kita tidak mengubah resolusi atau ukuran dari efek tersebut ya. Kita ngerubah value di sini. Jadi kita menggunakan number. Dan di sini untuk loop animation settingannya seperti biasa teman-teman, kita nyalain mirror, dan untuk durasinya ini lama dia mencapai titik akhir si value-nya ya. Jadi di sini untuk settingannya saya pakai 0,002. Dan di sini kita langsung saja masukin ke progress, dan di sini saya pengen start di pitch shift semi value-nya itu 7 ya. Dan di bagian N-nya ini saya pengen bikin 0,0001. Nanti saya akan juga jelasin kenapa saya bikin 0,0001 ya teman-teman. Jadi untuk value-nya di sini kita masukin ke bagian pitch shift semi. Nah, otomatis pitch shift seminya ini berubah-berubah sendiri ya teman-teman untuk nadanya nantinya. Dan di sini langsung saja kita coba untuk si audionya. Beda banget ya teman-teman. Jadi untuk reverbnya kita matiin dulu. Ya, jadi hasilnya seperti itu teman-teman. Jadi pitch shift-nya ini naik turun karena kita menggunakan loop animation nih, dan ini progresnya tetap jalan, dan ini awalnya dan ini akhirnya gitu. Nah, kenapa saya menggunakan 0,0001 di sini? Kalau saya ubah ke 0 di sini, bisa teman-teman dengar hasilnya itu seperti ini. Jadi kalau teman-teman dengar pakai headset atau pakai speaker yang gede, itu akan kedengeran kayak bunyi kresek-kresek gitu ya. Dan di HP pun juga kayak begitu teman-teman. Jadi kayak ada bunyi
kayak kresek-kresek gitu. Nah, saya coba ngakalinnya itu dengan mengubah di bagian N-nya ini ke 0,001. Jadi seperti itu saya ngakalinnya. Nah, setelah teman-teman berhasil di sini untuk ngetes si voice effect-nya, di sini teman-teman boleh delete si patch musiknya yang udah kita bikin tadi. Jadi teman-teman hapus untuk si audio musiknya. Lalu di sini yang teman-teman sisain yaitu loop animation, transition, microphone, voice effect, dan si speakernya. Nah, di sini untuk mikrofonnya kita masukin lagi ke audio. Jadi untuk filter voice effect-nya udah selesai dan ya cukup gampang teman-teman untuk voice effect-nya. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.